Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada saat ini, saya itu sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SE, MAK. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam PJP 1 telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat, serta sekaligus mulai mendapatkan peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Modal penting lainnya bagi pengembangan koperasi di sini pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian ini memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usahanya agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Dalam hal ini, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. Arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat yang diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi di sini juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Sasaran PJP 2 GBHN tahun 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat, baik di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran Repelita 6. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita 6 ini diantaranya adalah tertata dan mentapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi semakin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita 6 adalah koperasi yang semakin maju, semakin mandiri, dan semakin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi. Tantangan di sini dapat diartikan sebagai mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat
agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Kendala dalam pembangunan koperasi. Yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. Yang kedua, lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi dan berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Yang keempat, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Yang kelima, masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama sebagai terwujudnya jaringan usaha antar koperasi dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Yang keenam, kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan, baik bank maupun bukan bank, produksi, dan pemasaran khususnya di daerah tertinggal. Yang ketujuh, kurang efektivitasnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor atau antar daerah. Yang kedelapan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin pada rendahnya peran serta dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Peluang koperasi. Koperasi Indonesia serta semakin terbukanya kesempatan kerja bersama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi pedesaan atau koperasi unit desa atau KUD yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan yang lainnya. Sementara, Undang-Undang tentang Sistem Budaya Tanaman akan mendorong diversifikasi usaha sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, tuntutan terhadap perlindungan dan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja yang telah mulai dirasakan saat ini diperkirakan akan semakin meningkat. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum, kebijaksanaan dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Baik, sekian penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.